pertanyaan? Mana mic-nya? Pinjemin mic-nya. Ini ada. Udah, yuk gimana ceritanya? Jadi yang saya itu sebenarnya yang apa? Yang gundah gulana. Saya itu sering gundah gelisah. Kalau bisa gak dihilangin? Seminggu aja, jangan lama-lama, atau sebulan deh paling lama. Atau setahun, kelamaan setahun. Pak, maunya saya Pak, kalau Bapak ada tawaran di pendopo, diambil. Tapi Bapak nggak boleh berandai-andai. Apa ini jalannya dari Allah ya? Apa ini solusinya dari Allah ya? Nggak boleh bos. Masalah ini jalannya Allah, solusi dari Allah, itu hak prerogatifnya Allah. Kita nggak boleh. Jalanin aja, syukurin aja, nikmatin aja. Bapak kan selalu. Bapak kalau manggil istri apa? Mami. Mi, ini kali ya jalannya ya. Mi, ini kali ya. Atau lo nggak ngomong dalam hati, ini kali jalannya. Nggak boleh, lo udah ngeplot. Kalau main sepak bola namanya offside. Udah nikmatin aja, jalanin. Atau Bapak gantinya jadi alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 999 kali sehari, 27 kali minimal. Nanti Bapak dikasih jalan apa? Mana mic-nya? Gimana? Terus bersyukur alhamdulillah gitu. Iya, bersyukur alhamdulillah. Gue tadi bos nggak ada mimpi ada orang yang bisa. Kan gue mau bikin pelatihan menjelang pensiun. Jadi banyak perusahaan-perusahaan pada ngirimin ke sini orang-orang yang mau pada pensiun belajar ternak kuda, ternak sapi, ternak kambing, ternak kerbau, nanam cabe. Mau di sini belajar. Nah kan gue nggak ada. Tadi tuh dia ngajar. Dari Pemda DKI. Gue bilang lo bikin dah tuh. Tuh fasilitas sudah ada semuanya. Keliling naik odong-odong. Coba kalau gue nyari orang konsultan. Bayar gak? Bayar namanya konsultan. Orang kita ngedesain lemari aja. Ada bayar. Walaupun dia suruh sedekah profesi tetap aja mesti bayar. Namanya duit kan gak ada saudaranya. Janganlah. Udah bos jalanin. Oke? Mana mic-nya? Kenapa? Setiap akhir bulan tuh temannya kan nagih. Padahal uangnya kan dibawa orang. Jadi Kan tadi saya bilang. Coba dipaksain yang sifat 10-nya tuh gak usah lama-lama. 9 hari bisa gak paling lama? Kan cair 10 miliar. Kalau gak cair ya gue yang cairin aja 10 miliar. Gue kasih ke lu. Gue juga gak kepake kok duitnya. Tinggal lo pakai aja. Tapi kerjain dulu. Kita kan duitnya mau, ngerjain gak mau. Namanya manusia. Bisa? Yo. Bu, ada lagi pertanyaan? Mana mic-nya? Saya kan nggak bisa sampai 12 juz, cuma 6 juz bisa itunya ngajiin dari jam 00. Ya dipaksa lah Bu, dipaksa Bu namanya. Sekarang gini ya Bu. Ibu punya anak gak? Punya. Kekurangan darah O. Ibu nyari ke PMI gak ada O. Apa yang Ibu praktekin? Kumpulin tukang beca. Bawa ke PMI, diambil darahnya yang ada, kita bayar. Panggil tukang ojek, kumpulin. Berapapun usaha Bu. Pinjem Grab, pinjem rentenir, pinjem apa. Yang penting anak kita selamat. Begitu juga ibu paksain baca Quran ngantuk-ngantuk lawan demi 10 miliar. Saya aja saudara bukan mau ngasih duit ibu 10 miliar. Maksud ibu gak mau berusaha? Haruslah berusaha. Kalau dipikir saya nolongin ibu mana pahalanya? Boro-boro gak ada pahalanya. Yang ada gue rugi sama lu 10 miliar. Tapi gue mau. Ya lo penting lo baca Quran. Kenapa? Karena pahala lo nanti buat gue. Lo cuma duit doang 10 miliar gitu. Ini kan enggak. Pak Haji saya perlu duit 10 miliar. Saya baca cuma 6 juz. Ya gak bisa. Maksa bos. Kayak dia nih anaknya nih pramugari. Walaupun bapaknya di Bogor. Dia bela-belain nemenin anaknya ke Cengkareng. Demi anak. Kayak gua.
Anak gue minta beliin apa tuh? Peralatan kedokteran. Karena gue dokter. Tadi bilang, papa mau beli alat kedokteran. Ya kan kemarin udah beli hari Selasa. Ya sekarang ada yang kurang. Ya udah beli. Besok kalau kurang belanja hari Selasa aja ya. Hari ini papa mau ke kandang dulu. Kamu belanja dulu gitu. Maksa bu. Ibu juga mesti maksa. Jangan saya cuma kuatnya 6. Ya dilawan. Kan ada metodenya. Ada pelajarannya. Bacanya pelan-pelan. Tapi gak kedengaran suaranya agak cepet. Gitu. Soalnya kan cair 10 miliar. Kecuali kalau ibu ngajinya ikhlas semata lillahi ta'ala karena Allah. Ya udah gak usah ngapain 10 juz ya. Setengah juz aja ya lillahi ta'ala. Ngapain. Kan yang dikejar duit bu sekarang bu. Mata duitan ya. Bisa? Harus bisa. Boleh muka ibu jelek tapi duitnya mesti bagus. Jangan orangnya jelek mau duitnya jelek, nggak mau saya. Apa? Maksudnya ibunya harus cair 10 miliar. Nanti ibu tinggal pakai duitnya mau buat apa. Bebas. Kalau ini mungkin bayar utang sama modal BGN. Ini mungkin bayar utang. Saya juga punya anugerah. Ya udah buat bayar, gue yang bayarin utang lo, gue yang lunasin, tapi lo paksain dulu sifat itu. Bisa? Oke. Bos ada lagi sebelum gue tutup? Bapak ada lagi? Ya Pak Haji, untuk masalah ngaji ini. Kalau ngaji berdua, kalau itu Nggak boleh sendiri-sendiri. Besok lo mati emang bini lo mau nemenin lo dikubur? Gila lo. saya kira 12 juz dibagi 2 itu. Nggak boleh sendiri 10 sendiri 12 juz, bos. Lo nanti pelan-pelan gitu lama mau 12 juz. Bu, orang kalau yang namanya maksa pasti bisa, Bu. Kalau kepepet pasti bisa. Daripada lo minjem di bank lo riba lo nanti berzina sama emak kandung lo. Lo nanti berzina mama lo udah pasti lo berzina deh mama lo. Kok Pak Haji ngomong gitu? Lah kan lo minjem di bank. Terus utang lo gak lunas. Udah gak nyium bausnya surga. Orang yang minjem duit gak bisa bayar. Itu udah pasti dia gak bakal nyium baunya surga. Kok gitu Pak Haji? Lah kan ada ayatnya. Kita Islam dari lahir tapi prakteknya nggak bisa gimana? 12 juz itu sampai dari jam berapa sampai Jam 00 sampai matahari terbit. Dari jam 00 sampai matahari terbit. Bos, sampai baca ya. Bos, baca Quran dari jam 00 kita budayakan. Ini kan gue ini bertolak belakang bos sama kebiasaan orang Indonesia. Di mana-mana kan orang baca Quran kan habis sholat subuh. Di mana-mana orang baca Quran habis sholat maghrib. Gue jebrak bos, baca Quran jam 00. Nggak ada baca Quran habis maghrib. Habis maghrib sholat taubat. Nggak ada habis baca Quran sholat subuh. Habis sholat subuh ya kita ke ladang. Ke tempat usaha. Sebelum matahari terbit. Kok malah baca Quran. Kalau kita nggak kerja. Habis subuh. Ya waktunya kita ML lah. Ngantuk. Ya ambil merem. Jadi humor. Ada lagi bos? Gak ada Pak Haji. Pokoknya maunya saya paksain. Harus bisa. Kenapa? Karena ini ilmu gratisan dari Allah langsung. Yang namanya gratisan nggak ada tumbal. Kalau lo ke tempat lain ada tumbalnya, ada maharnya. Ini nggak ada mahar. Mahar dari mana? Nggak ada mahar. Pada saat lo praktek tunai dari gua. Udah. Bohong Pak Haji. Bohong apa lo belum praktekin? Kan lo praktekin aja.
Tapi nanti anak-anakku dibilang gue aliran sesat. Biarin, yang penting kan kita naik Velfire. Yang penting gue naik. Kok begitu Pak Haji? Lah kan ini udah dipraktekin sama dia. Ini sama gue. Apa anak kita awalnya setuju? Enggak lah. Mana ada anak sekarang kan anak modern. Sayang cadalmi dibalik ya sayang. Ih. Oh apaan tuh? Oh cadalmi dibalik. Oh apa sih namanya? Kalau anak-anak terutama SMP dah, yang SMA lah. Apaan tuh pakai cadalmi dibalik? Sirik atau apa kata dia? Ya Allah, apa? Tahayul. Iya ada tamu RDA ya. Pak Haji, aku mau lomba kuda. Ya udah cadalnya dibalik anaknya. Dibilang tahayul kan. Ya gimana? Mau ujian. Ya udah pakai cadalnya dibalik. Kalau perempuan BH-nya dibalik. Jadi semua orang yang kalau ujian, mau ujian apa aja, pegawai negeri, CPNS, P3K, mau apa aja ujian. Kalau cadalm kita dibalik, kaos kaki kita dibalik, atau kalau perempuan BH dibalik, itu udah pasti menang. Lomba juga gitu, lomba. Mau lomba apa aja? Mau lomba apa aja? Misalkan pertandingan kuda, balik cadalmnya, bohong nggak menang, pasti menang. Jadi zaman dulu Pak, kenapa sepak bola kita internasional menang terus? Karena dulu pakai cadalmnya dibalik, supporternya dibalik. Kalau sekarang kan pada nggak percaya, makanya kan bolanya kalah mulu. Konsultan PSSI. Lah ini aja gua begini aja keteter. Soalnya konsultan PSSI yang datang tamunya kontolnya kondor semua. Ah? Iya. Jadi nggak taunya orang zaman dulu Pak, zaman tahun 50 sekian, tahun 40 sekian, Indonesia merdeka kan dulu ada bola tuh. Latih tanding di mana aja menang. Saya tanya sama kakek saya, "Kek, kok bola zaman dulu menang mulu?" Lah ini cadalnya dibalik. Nih cadalnya dibalik. Kalau kita enggak. Kita cadalnya enggak dibalik. Terus kedua nih Pak, maaf nih Bu. Zaman dulu nenek saya itu BH-nya kendor Bu. Zaman sekarang anak-anak muda BH-nya pada ketat, makanya cicilannya ketat. Habis cicilan ini ada lagi cicilan ini. Habis ada cicilan ini udah lunas, ada lagi cicilan ini. Karena dia BH-nya ketat, termasuk kita ibu-ibu. Ikutlah anak-anak muda sekarang BH-nya ketat, ganjel pakai besi. Pakai kawat. Nggak boleh. Jadi akhirnya cicilannya di mana-mana. Dampak lah. Kan zaman dulu nih Bu, Pak maaf ya. Itu duit ditaruhnya di tete Pak. Misalkan kita naruh dompet nih. Atau duit taruh tisu. Taruhnya di tete sama nenek kita. Makanya duitnya berlimpah. Kalau sekarang kan duitnya taruh di mana? Nggak ada di tete. Jadi taruh di tete. Biar duitnya nyusu, adem. Adem. Nah sekarang udah enggak. Udah jadi di tete ini apa ya? Nggak dikasih aktivitas. Napas juga enggak, megap-megap. Makanya kalau gue tanya sama ibu-ibu, gue tanya tetenya ibu-ibu, mbak, kenapa nggak napas bayi? Nggak napas. Aduh. Kedua, Bapak lihat nih kakek bapak, kakek ibu, kakek bapak, kakek ibu, kakek saya. Dulu dia nggak pernah pakai celana dalam Bu, Pak, pakainya kolor. Makanya tadi ini yang privat tadi nih, dia kan jadi guru, nilainya nggak pernah klop. Jadi kalau dia ke kantor Mendikbud apa ya namanya ya, iya Kemendikbud ya. Kalau dulu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ya, sekarang udah Kementerian ya. Ya. Dia kalau iniin data nggak ada datanya dia. Nah dia praktekin ilmu RDA itu istrinya nggak pakai celana dalam ke Mendikbud, bawa data, masukin datanya, baru diklik sama satu kali klik langsung keluar datanya. Nama, tanggal masuk,
Nanti pensiun tanggal berapa, gajinya berapa, tunjangannya berapa. Klik. Ya Allah Pak Haji, alhamdulillah saya meraktek ilmu RD. Makanya saya paksain sedekah 10 juta. Suami saya nggak mau, harus mau Pak. Ini ilmunya kearifan lokal Pak. Jadi nggak taunya kakeknya dia, orang tua dia dulu nggak pernah pakai celana dalam. Nah itu dia praktekin sama dia. Nah coba Bapak praktekin, celana dalamnya jangan dipakai, ibu juga. Bebas. Nanti kalau udah terkabul, pakai lagi yang ketat. Kalau ada cicilan lagi, copot lagi. Jadi orang sekarang coba Bapak lihat deh, BH-nya ketat-ketat anak-anak muda sekarang. Makanya apa? Habis bayar cicilan rumah, besok cicilan mobil. Habis bayar cicilan mobil, besok cicilan motor. Habis cicilan motor kita bayar cicilan apa lagi? Iya, kenapa? BH-nya ketat. Coba ibu sekarang BH-nya copot, gantung. Kalau anak nanya, mama kok sekarang nggak pakai BH? Iya, mama mau lepasin dari hutang. Lapang dada, legowo. Itu mah maunya Pak Haji Dwi, mama. Iya Pak Haji Dwi kan hobinya istrinya nggak pakai BH. Gurunya, muridnya juga begitu dong, nggak pakai BH. Jadi coba Bu, Pak, kita harus lapang dada, legowo. Pokok bapak sama ibu ingat-ingat ibu kita atau nenek kita itu kalau naruh duit di dalam tete. Mau dia duitnya doang, mau dia pakai dompet, pasti taruh di tete. Betul? Nenek-nenek kita. Tapi nggak punya cicilan. Hah? Oh, dompetnya pakai sapu tangan. Oh iya. Oh iya. Iya, zaman dulu. Nah sekarang gimana Pak Haji? Kalau misalkan saya udah nggak pakai duit di dalam BH, saya nggak pakai dompet, nggak taruh di BH, sementara saya lagi keliling utang, biar cepet gimana Pak Haji? Ada gak jalan pintasnya? Nenenin pasangannya, biar cepet. Karena kalau duit di BH kan dia nggak nyusu, tapi kalau pasangan kan ngempeng, nyedot, jadi buang enzim. Bohong Pak Haji, lah kan belum dipraktekin. Tapi kalau biar saya dapat dari Pak Haji 10 miliar gimana? Ya mesti buktiin dulu dong, harus nenen. Makanya kalau bapak nanti nenen sama ibu, bapak nenen sama ibu, wajib video call sama Haji Marco. Nanti kan saya nanya, Haji Marco bener gak nih ibu nenenin? Bener, mana buktinya? Oh iya bener. Ibu yang nenenin dia ngaceng. Haji kan nyonya lagi dapat. Iya. Kan nggak bisa dimasukin Iya. tangan. Tapi 2-3 hari ini dia nggak lupa. Sekarang ngomong kalau itu gatel banget. Padahal dikasih apa? Dikasih sabun siri ya gitu kan. Sekarang dia ke tangan lagi dia pakai. Jadi iritasi kayak ngaji. Iya. Katakan dulu Pak. Iya. Jadi sekarang Biar nggak iritasi harusnya pakai lidah. lidah aja. Ya, gimana caranya? Tarik. Tapi kadang-kadang hidung saya kecil tuh pagi jadinya. Megap. Megap. Karena semakin dikenakan kepala saya disuntik. Jadi nggak taunya Pak dari dulu, Bapak lihat kayak dia ini kan 9 bersaudara, betul? Betul Pak. Kayaknya luar biasa. Nggak taunya apa? Ibunya hampir tiap hari nggak pernah berhenti nenenin. Anak pertama Haji Marco, anak kedua siapa namanya? Haji Rika. Lahir lagi anak ketiga. Jami. Tuh, jadi netein terus. Nah, bapak kalau bisa gak sama ibu netenya nggak berhenti. Biar rezekinya juga nggak berhenti. Ini kan enggak maunya netain buat anak. Janganlah, anak kan udah selesai. Sekarang tugasnya siapa? Kita pasangan. Rezekinya jempol 2. Makanya waktu kita pengantin baru nggak punya utang. Waktu kita pengantin baru rezekinya ada. Waktu kita anak 1 masih kecil-kecil rezekinya ada aja. Oh iya karena nenenin ya. Kenapa nggak kita sekarang meraktekin nenenin? Jadi nenen kita jadiin budaya. Budaya nenen. Habit. Coba Bapak lihat deh. Zaman dulu yang rumahnya di Depok, Beji, Sawangan. Setiap yang punya rumah pasti punya pohon alpukat. Pasti punya pohon alpukat. Zaman dulu yang rumahnya di Beji atau Depok apa ada. Coba sekarang.
panen banyak, wow, dijual laku berapa tuh alpukat. Nah, sekarang kalau nanam lagi kan kelamaan, mendingan beli yang udah gede. Nah kalau kita sekarang hamil lagi anak kecil kelamaan, ini aja udah gede-gede. Pengalaman juga. Jadi humor. Ya ada lagi, bebas. Bapak udah, Bu ada iya Ibu. Ayo nggak apa-apa, anggap aja ini guyon. Ujung-ujungnya kenapa sih Pak Haji nggak jauh-jauh dari nenen? Gue udah kirain apa yang diomongin, katanya nenen. Jadi intinya gini Pak, Bu, lo paksain berdua, coba latihan nggak boleh berharap, jalanin, syukurin, nikmatin, itu aja dulu bos. Kalau yang di pendopo lo tetap berangkat, tetap lo jalanin. Tapi lo gak boleh 0,001 berharap. Nanti bakal jalan. Nanti kalau jalan lumayan buat nyambung hidup. Nanti kalau jalan lumayan buat kebayar cicilan. Nah, jangan. Udah jalanin aja. Soalnya kalau bos itu berharap. Nanti jadi Tuhan kecil. Gue gak mau lama. Oke? Bisa? Bos? Ganteng? Ada lagi pertanyaan? Cantik? Berdua suami istri ada pertanyaan lagi? Ada kayaknya ini Pak Haji. Apa? Tentang tadi apa yang Mas cerita tadi ya? Nadar ya? Nadar. Nanti kalau itu ya. Nah. Itu kan kalau misalnya nggak hasil, apa itu tetap nadar dan tetap harus diganti? Bukan Bu, kalau ibu najar udah pasti nggak terkabul. Udah pasti nggak terkabul? Udah pasti enggak. Kan berarti lo udah tahu dong jalan ceritanya bahwa nanti dari sini nggak ada, nggak boleh. Udah pasti nggak terkabul. Mana coba yang terkabul? Saya bisa hitung. Nggak ada, udah nggak usah. Yang udah biarin, yang ini jangan dilakukan. Kayak ini kan, nanti kalau misalkan gue terima pekerjaan di pendopo, lumayan nih buat nyambung hidup. Malah nanti di pendopo malah gali lubang lagi. Janganlah. Nanti dia tergiur. Oke lah nggak gali lubang, nanti dia tergiur. Dia ceritalah sama istrinya, Mi, kayaknya ini kesempatan deh nih Mi. Kita ikutan lagi Umi, sekali lagi nih Mi. Iya lu, masuk lagi ke perangkap yang lain tapi duitnya masuk. Janganlah, udah gak boleh berharap. Gak boleh berharap. Jangan, contohnya apa sih Pak Haji gak boleh berharap? Kan tadi udah saya kasih tahu tuh, Gus Idam. Penceramah Gus Idam yang dari Blitar, Gus Idam. Yang murid pengajiannya ribuan, Gus Idam dari Blitar. Dia nanam cabai, baru ditancepin berharap dari pohon cabenya nanti panen buat santrinya. Itu padahal bagus loh. Jadi tidak usah berharap. Tidak usah berharap. Tidak boleh. Bukan tidak usah, tidak boleh. Tidak boleh. Iya. Tidak boleh. Pak, pada saat Bapak ML sama Ibu, ML yang keberapa jadi anak? Enggak kan? Hah? Nggak tahu kan? Yang penting berbuat. Nggak taunya Bapak pernikahan yang ke-6 bulan bunting. Pernikahan yang ke-3 bulan bunting. Pernikahan yang ke-2 bulan baru bunting. ML yang... Jadi berbuat aja. Apa Bapak pada saat malam pertama pasti bunting? Belum tentu jadi. Kok gitu Pak Haji? Ya itu tadi nggak boleh berharap. Berbuat. Kayak orang bikin roti, bikin kue. Karena kita udah keseringan jadi udah, Mah ini berapa sendok Mah? Alah kayak gini aja udah nih. Kok kalau Mama yang bikin kok enak ya? Karena kita udah biasa. Kalau anak gak biasa jadi ditaker, dihitung. Iya kelamaan. Begitu juga kalau ML, kalau udah biasa tinggal nancepin doang tanpa dituntun. Kalau yang blow on kan dituntun sama istrinya. Karena lakinya biar kata udah tua bangka gak bisa masukin.
Harus dituntun sama istrinya nih papa dituntun dulu. Oh goblok. Udah pernikahan berapa tahun juga masih dituntun. Ini Pak Ji, Ah. antara apa namanya itu berharap dengan keyakinan. Yang keyakinan itu pasti itu. Pasti. Bedanya gimana? Ada yang berharap, Kalau berharap Bapak diulang-ulang. tapi kalau yang pasti Yakin sekali. Pasti lunas. Pasti cair. Pasti bisa. Titik. Kalau berharap, ya berharap. Gak boleh bos. Ngeplotin. Berharap tuh ngeplotin. Kalau pasti itu kan ada ayatnya. Mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Jadi niscaya itu pasti. Kita kebanyakan semoga. Semoga tuh adanya di apotik. Semoga lekas sembuh. Separuh mati, separuh hidup. Makanya orang yang nebus obat separuh mati, separuh hidup. Mudah-mudahan, gak boleh mudah-mudahan. Tapi pasti. Kita kadang penerbangan pesawat pasti aja kadang suka delay. Ya kan? Kadang kita udah pasti. Terbang udah pasti. Gak taunya delay. Tuh. Padahal tuh buatan manusia. Tenang aja bos. Jadi pasti. Oke? Oke. Ibu? Yang 2 bisa dihilangin berapa lama? 2 tadi seminggu apa setahun? Apa sebulan? Sehari bisa gak? Sehari aja ya. Biar nanti saya kasih 10 miliar. Mumpung duit saya gak kepake. Kenapa? Iyalah kan ada 30. Lagi ngapain di sini banyak-banyak, udah buat lolo aja. Habisin, ntar habis datang lagi kemari. Praktekin, oke? Bisa? Terkabul ya bos? Ganteng, gak boleh berharap. Cantik, gak boleh berharap. Yuk. Kakak umur berapa? 13. Kelas berapa? Oke, terkabul. Ya, terkabul. Ya, terkabul. Ya. Amin. Promo apa? Oh iya, promo buat besok. Hari Minggu. Ada privat gratis. Privat gratis. Siap. Jam 6 pagi sampai jam 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Haji Marco dan Pak Haji Susanto di penghujung acara live ini. Hari ini saya ingin memberitahukan tentang acara kita yang ada di RDAY, yaitu tentang acara yang besok yang akan dilaksanakan di hari Minggu di tanggal 26 tentunya. Dimulai dari jam 6 pagi sampai selesai. Di sana nanti ada anak-anak yang berenang, ratusan anak yatim berenang. Juga anak-anak akan melaksanakan acara senam pagi bersama instrukturnya tentunya, dan berenang bersama anak yatim. Dan ibu bapak bisa join sama kita-kita di RDAY, tentunya di kolam renang Toyo Lembah Hijau di Cibatok, Cibungbulang, Bogor. Di sana tempatnya sangat istimewa, pokoknya sangat nyaman, dan pastinya guru kita juga akan hadir di acara pencerahan maupun free pass gratis. Bapak-bapak bisa berenang bersama anak yatim, memuliakan anak yatim. Di sana juga ada bahkan makanan yang disediakan oleh kru-kru kita di RDAY. Bapak Ibu juga bisa bersedekah maupun makan bersama anak yatim di sana. Buat Bapak Ibu, sampai jumpa hari esok di tanggal 26 di hari Minggu dari jam 6 pagi sampai selesai. Dan bisa berbagi keceriaan bersama anak yatim. Dan di sana juga ada Pak Haji Susanto untuk memberikan pencerahan juga privat gratis. Sampai jumpa besok di Toyo Lembah Hijau, Cibungbulang, Bogor, Cibatok. Pasti semua hajatnya terkabul. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.